Sejarah akhirnya mencatat gereja Katolik pertama dibangun di dalam lingkungan Kesatrian Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mayor Infanteri Kamus Sutanto, Kasih Rohani Katolik Pembinaan Mental Akmil menceritakan, pembangunan gereja Katolik ini merupakan hasil kerjasama Keuskupan Agung Semarang dengan Gubernur Akmil di masa kepemimpinan Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Pembangunan gereja ini dilakukan atas permintaan taruna-taruni dan warga organik Katolik di lingkungan Akmil. Difasilitasi oleh Jenderal Andika Perkasa, gereja ini dibangun dengan anggaran dari Keuskupan Agung Semarang. Alhasil, kerjasama di atas semangat toleransi itu membuahkan hasil. Pada Jumat 30 Juli 2021, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Akmil, para perwakilan Romo Paroki Santo Mikael Panca Arga meresmikan gereja Katolik bernama Ignatius Slamet Riyadi. Berikut adalah fakta-fakta seputar pembangunan gereja tersebut. Pertama, gereja pertama di lingkungan Kesatrian. Selama ini, gereja Katolik memang sudah ada, tapi gereja tersebut berada di luar Kesatrian, yakni di kompleks perumahan. Namun sayangnya, karena lokasinya berada di luar Kesatrian, taruna dan taruni Katolik mengalami kendala waktu. Mereka kesulitan mengikuti ibadah karena kesulitan waktu untuk mengikuti ibadah di luar. Ketiadaan gereja juga membuat para taruna dan taruni terpaksa mengikuti ibadat berpindah-pindah tempat. Mereka terpaksa menggelar ibadat misa di kelas dan lapangan ketika hari Minggu. Di Akademi Militer sebetulnya sudah ada gereja Katolik, tapi ada di luar Kesatrian, ada di perumahan. Tapi untuk taruna Katolik memang terkendala ketika tidak ada waktu untuk keluar, untuk mengikuti ibadah di luar. Kemudian di dalam tidak ada sarana prasarana tempat ibadah untuk taruna Akmil, terutama yang agama Katolik. Sehingga selama ini taruna Katolik dan peserta didik yang lain yang perlu kami layani di dalam Kesatrian ini, kami laksanakan ibadah berpindah-pindah tempat. Kami mengajukan tempat di kelas lapangan, kemudian ada komunikasi untuk bagaimana kalau dibuatkan gereja untuk taruna Akademi Militer, sehingga kemudian ditindaklanjuti oleh Keuskupan Agung Semarang, dibuatkanlah bangunan gereja ini. Kedua, model arsitektur inkulturasi. Pembangunan gereja bermotif inkulturasi, yakni bercampuran motif modern dan budaya Jawa. Di luarnya dihiasi bebatuan alam sehingga memiliki nilai estetika tersendiri. Altar tempat persembahan Ekaristi juga dibuat dari kayu bersejarah dengan ukiran bermotif Jawa. Ukiran pada kayu altar tersebut pun dikagumi Jenderal Andika Perkasa. Kekaguman Jenderal Andika muncul ketika melihat kombinasi ukiran pada altar tersebut di mana ada motif agama dan budaya Jawa. Ini altar lama. Altar lama. Berarti sudah bersejarah ini. 50 tahun. Ini kayu asli, Romo? Ya. Hebat ya, ukirannya ini. Maksudnya kombinasi, Romo. Tradisi, gitu. Ini kan kultur Jawa, tradisi, tapi juga untuk keagamaan. Jadi waduh, hebat mengangkat. Inkulturasi budaya memang menjadi kekhasan dalam gereja Katolik. Budaya lokal tidak hanya dimasukkan ke dalam arsitektur, tetapi juga dalam lagu-lagu, ritus Ekaristi, dan busana. Tujuannya agar melalui budaya, para jemaat bisa semakin dekat dengan Tuhan. Para jemaat juga bisa dengan mudah berkomunikasi dengan Tuhan melalui budaya setempat. Ketiga, makna nama Ignatius Slamet Riyadi. Nama gereja tersebut diambil dari tokoh militer dan pahlawan nasional Ignatius Slamet Riyadi. Brigadir Jenderal Anumerta Ignatius Slamet Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 26 Juli 1927. Riyadi merupakan putra dari seorang tentara. Ia tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Setelah Jepang menduduki Hindia Belanda, Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus. Ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia II dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa pendudukan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa Perang Kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya pada 1947, ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang bertanggung jawab atas Resimen 26.
Selama agresi militer 1, Belanda mengambil alih kota tetapi berhasil direbut kembali oleh Riyadi dan kemudian mulai melancarkan serangan ke Jawa Barat. Pada tahun 1950 setelah berakhirnya revolusi, Riyadi dikirim ke Maluku untuk memerangi Republik Maluku Selatan. Setelah operasi perlawanan selama beberapa bulan dan berkelana melintasi Pulau Ambon, Riyadi gugur tertembak menjelang operasi berakhir. Kala itu, Riyadi sedang menaiki sebuah tank menuju markas pemberontak pada tanggal 4 November. Selongsong peluru senjata mesin menembakinya. Setelah dilarikan ke rumah sakit kapal, Riyadi bersikeras untuk kembali ke medan pertempuran. Para dokter lalu memberinya banyak morfin dan berupaya untuk mengobati luka tembaknya, namun upaya ini gagal. Riyadi gugur pada malam itu juga dan pertempuran berakhir pada hari yang sama. Sejak kematiannya, Riyadi telah menerima banyak penghormatan. Sebuah jalan utama di Surakarta dinamakan menurut namanya, begitu juga dengan fregat TNI Angkatan Laut KRI Slamet Riyadi. Selain itu, Riyadi juga dianugerahi beberapa tanda kehormatan secara anumerta pada tahun 1961 dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 9 November 2007. Untuk diketahui, gereja Katolik yang didesain oleh anggota Zeni Akmil ini berkapasitas 100 jemaat dan memiliki ruang pengakuan dosa. Majen TNI Chandra Wijaya selaku Gubernur Akmil berharap ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah serta pendidikan keagamaan bagi para taruna-taruni Akmil. Dengan dibangunnya gereja Katolik ini, ia berharap ibadah dan pendidikan keagamaan para taruna-taruni di gereja itu lebih bagus. Keagamaan mereka di gereja itu lebih bagus lah, lebih dekat tempatnya dan fasilitasnya juga sangat bagus sehingga mereka bisa lebih enak dalam beribadah. Kalau pas lagi kegiatan Persib kan bisa beribadah. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Bayangin, iya. Udah 3D batu alam, coba deh. Tepuk tangan dulu dong. Salut. Ya udah, Romo. Pokoknya selamat atas dibangunnya, walaupun dibangun oleh anggaran keuskupan, tapi kita juga berterima kasih karena taruna, anggota organik dengan keluarganya juga bisa pakai, gitu. Dengan adanya sarana prasarana para taruna, para organik, semua keluarga akan menggunakan tempat ini untuk berdoa, untuk berekaristi, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini di gedung gereja Ignatius Slamet Riyadi. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gereja ini, juga kepada Bapak Kasat, Bapak Andika Perkasa, yang pada hari ini telah meresmikan gereja kami ini, sehingga kami Taruna Katolik mulai saat ini juga akan melaksanakan ibadah di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan rohani kami masing-masing.